Shalom, selamat hari Minggu, Happy Sunday untuk semuanya. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh datang beribadah dengan segala apa yang mungkin terjadi dalam setiap hidup kita, tapi kasih-Nya tidak akan pernah berlalu dari hidup kita. Kita mau datang di hadiratnya Dia, karena Dia yang terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada setiap hidup kita. Persiapkan hati kita akan datang memuji, menyembah Engkau. Karena kasih-Mu besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan tak pernah Engkau meninggalkan kami. Rancangan-Mu begitu sempurna bagi hidup kami. Katakan dengan iman. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Betapa ajaibnya Kau Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman kita. Haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun oh, Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku Tuhan, ku mengangkat
wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Angkat tanganku, angkat tanganku, ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus, Yesus sahabatku. Tak pernah Kau tinggalkanku, Kau selalu sertaku. Ku bersyukur Kawal aku, ku naikkan pujian hanya bagi-Mu yang mulia. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu. Haleluya, sembah Dia. Ku sembah Dia, ku sembah Dia, ku sembah Dia. Haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan, yang begitu mengasihi kami dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Maka dari itu kami datang memuji menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. You never leave us, you never leave us. Tak pernah Kau tinggalkan. Kami tahu Tuhan, di masa-masa ini begitu berat, tapi kami sangat percaya bahwa Engkau selalu bersama kami. So help us guys, tolonglah setiap kami. Ini kerinduan kami. Tuhan, lihat setiap hati kami. Kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan, meminta belas kasihan-Mu ya Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tolong kami Tuhan, biar kami mendapat kekuatan lewat yang ibadah yang kami lakukan. Karena sesungguhnya kekuatan kami hanyalah Engkau. Tiada yang lain, tiada yang dapat kuandalkan, hanya Engkau Tuhan. Maka dari itu Engkaulah tujuan kami, Engkaulah harapan kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, begitu mengasihiku. Oh Lord, oh Lord. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku Tuhan, I surrender, tanganku ke tata kasih dan karunia. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidup.
hidupku. Dan ku angkat tanganku Tuhan. Ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia sekalipun tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus tak sekalipun sahabatku. Tuhan, Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun kau Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kau tak pernah tinggalkan kami, tanganmu memegang kami Tuhan. Lihat setiap hati-hati kami Tuhan yang datang, yang merindukan Engkau, yang butuh akan Engkau. Karena memang we need you Lord, we need you Lord. Maka dari itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, baik kami yang di gedung, baik kami juga yang di rumah, kami percaya lawatan-Mu terjadi Tuhan saat ini juga. Kepada hati-hati setiap kami yang siap, hati kami yang mau membuka hati kami. Roh Kudus bekerja melawat setiap kami, menjawab semua kesusahan kami. Ku bawa dalam kaki-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan ada jawaban, ada jawaban, ada jawaban Tuhan bagi setiap pergumulan kami. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Roh Kudus bekerja, bekerja, bekerja. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Ini rasa syukur kami, ini pujian kami. Keagungan, kemuliaan hanya milik kepadamu kami persembahan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan terus memuji, menyembah-Mu Tuhan, sampai kami dapatkan isi hati-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Thank you Lord Jesus. Nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Wow, saya percaya hari ini, ibadah kita di pagi hari ini, pasti pemulihan akan terjadi. Firman yang akan dinyatakan dan kesukacitaan yang besar akan kita dapatkan. The question is, are you ready? Kita akan ready memuji Tuhan, amin. Kita akan puji Dia dan terus memuji Dia. Dia yang membuat kita sukacita. Let's play the song tertawa. Come on. Haleluya Jesus. Kau yang mengangkat kami dari jurang dosa pada kehidupan yang kekal. Karena kasih-Mu begitu mulia dalam hidup kami. Karya-Mu once again. Katakan bersama-sama, karya-Mu bersoraku. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Apa? Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini.
mempesonaku. Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita. Sekali lagi dengan tepukan lu. Hadir di. Dari hatiku Amin. mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Rohmu hadir di sini. Haleluya. Ku hadir di sini. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu besar dalam setiap hidup kami. Terkadang kamilah yang kadang terlalu bodoh, terlalu picik. Padahal begitu banyak yang sudah Kau berikan pada kami. Apapun yang terjadi, kami ingin tetap cinta, tetap setia. Kami ingin tahu Tuhan, inilah tujuan dari hidup kami. Thank you Lord Jesus. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Yes, Jesus. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Begitu banyak yang terjadi dalam setiap hidup kita. Tapi bukankah kita sudah menerima yang begitu banyak kebaikan dari Tuhan? Tidak dapat kita menghitung kasih dan kebaikannya. Inilah hidup kami Tuhan. Persembahkan hanya untuk-Mu. Apapun yang terjadi, ku tetap cinta dan ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, Ku tetap setia. ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Kau berikan Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Thank you Lord Jesus. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Shalom umat Tuhan yang dikasihi. Haleluya, saya melihat wajah-wajah semangat hari ini ya. Saudara diberkati oleh pujian penyembahan, terima kasih untuk Pak Eko. Saudaraku, sebelum lebih jauh, kita memaparkan dan merindukan kebenaran firman Tuhan. Dan sama-sama rindu diberkati oleh firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih, di pagi menjelang siang ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
Kau yang telah menyediakan hari ini, Engkau juga yang akan menuntun kami semua. Berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu. Sehingga kami dikuatkan, ditegur, diarahkan, dan sama-sama diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami persembahkan hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukan sama-sama katakan. Amin, amin. Kasih tepuk tangan saudaraku untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan mempelajari sebuah teks firman Tuhan dari Roma 12. Yang hari ini kita akan beri judul, hidup dalam tujuan. Mari tanpa panjang lebar saudaraku, mari kita buka firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua saudaraku sekalian. Sekali lagi, Roma 12 ayat pertama sampai dengan kedua. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, haleluya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan saudaraku, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, saya mulai dari sebuah pendahuluan saudaraku sekalian. Banyak orang bermimpi dalam dunia saat ini lebih populer rata-rata untuk menjadi kaya. Jadi mimpi menjadi orang kaya masih populer di kalangan masyarakat dunia. Bagaimana dengan kita? Yang kedua, survei yang digelar oleh Business to Community membuktikan sebagian besar pemuda di dunia menjadi status kaya raya sebagai tujuan hidupnya. Jadi banyak ya dari survei yang dilakukan oleh Business to Community, banyak anak muda yang tujuannya hanya untuk kaya. 88% partisipan berusia 18 sampai 25 tahun menjalani hidup demi menjadi kaya raya. Hanya 10% pemuda yang menyatakan dirinya ingin lebih baik dan menjadi lebih spiritual, saudaraku sekalian. Yang kelima, ada juga survei yang bertajuk Generation Next Goal. Menunjukkan kekayaan masih menjadi prioritas utama bagi para pemuda dalam perjalanan hidupnya. Ya, jadi anak-anak muda zaman sekarang masih kaya itu tujuan hidup. 51% pemuda dengan rentan usia yang sama berharap dirinya bisa tenar dan dikenal banyak orang. Karena tanpa kekayaan, kepuasan batin masih bisa diraih dengan tingginya popularitas. Jadi kalau dia nggak kaya, ya dia populer lah, terkenal begitu ya. Oh ya. Yang ketujuh, pemuda yang berniat mulia dan peduli terhadap sesama sebanyak 30%. Peserta mengakui tujuan hidupnya adalah untuk senantiasa membantu masyarakat yang sedang dalam membutuhkan, ya, membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Yang terakhir saudaraku, terbukti sekitar 22% generasi muda bermimpi bisa menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Nah, berdasarkan survei inilah makanya kita perlu menyadari apa tujuan hidup kita, apa yang menjadi gaya hidup kita, apa yang menjadi purpose hidup kita sekalian. Nah, hidup yang dimaksud ini saudaraku bukan hidup yang sekedar hidup. Hidup yang dimaksud di sini adalah hidup yang dihidupi, hidup yang menyadari, hidup yang tahu apa yang dikerjakannya, bukan hanya bergulir, makan, besok tidur, besok sekolah, terus begitu mengalir tanpa dia membuat master plan dalam hidupnya. Oleh sebab itu satu pertanyaan yang paling besar yang mesti kita jawab pada hari ini adalah melalui pembacaan Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Apa yang menjadi tujuan hidup kita sebenarnya? Menurut firman Tuhan. Apa? Saudaraku sekalian. Yang pertama, mari kita buka Roma 12 ayat 1a. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang pertama saudaraku adalah hidup yang memiliki tujuan adalah hidup untuk Tuhan. Kalau kita baca Roma 11 ayat 36,
Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu untuk Dia. Saudara mau bekerja untuk Dia, saudara mau hidup untuk Dia, saudara untuk melayani untuk Dia, saudara menjadi suami untuk Dia. Jadi yang pertama adalah hidup untuk Tuhan. Apa itu hidup untuk Tuhan, Pak Cakra maksudnya? Hidup untuk Tuhan adalah maksudnya, kalau kita membaca kitab Roma ayat pasal 1 sampai 11, Paulus itu membuat bangunan teologinya dengan luar biasa. Dia membicara tentang keselamatan, bagaimana kita Israel yang cangkokan, bagaimana tentang pilihan, bagaimana tentang umat, bagaimana tentang dosa, bagaimana tentang pemulihan manusia, dan segala sesuatu. Kitab Roma ini bicara juga tentang Injil, adalah kekuatan Allah. Banyak sekali yang dipaparkan tentang teologi di dalam kitab Roma. Oleh sebab itu yang pertama adalah bagaimana kita hidup untuk Tuhan adalah kita mengenal Tuhan. Mengenal secara pribadi dengan Dia. Kita tahu perasaannya, kita tahu tujuan hidupnya, kita tahu apa maunya, kita tahu apa kehendaknya. Dan kita juga menyadari bahwa karya-karya dalam Tuhan itu, dalam manusia itu terlalu kesaksana. Kalau saudara lihat sejarah di dunia ini, dari tahun ke tahun saudaraku, Tuhan ikut campur tangan. Ada banyak kesaksian orang-orang yang ditolong Tuhan, ada banyak kesaksian negara yang ditolong Tuhan, ada banyak dan banyak kesaksian. Karya ilahi bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah manusia. Itulah orang yang hidup. Dia menyadari betul. Dia tidak asik dengan dirinya. Dia bisa memperhatikan, dia bisa berdoa untuk Ukraina hari ini. Dia bisa berdoa untuk Rusia hari ini. Dia bisa berdoa untuk negara-negara hari ini. Karena dia melihat karya-karya Tuhan dan secara perspektif yang lebih luas. Bukannya bicara tentang pribadi. Nah, hidup untuk Tuhan juga saudaraku. Yang kedua adalah hidup. Semua hidupnya hanya untuk Tuhan. Maksudnya apa? Semua yang kita lakukan seperti tadi, Roma 11 ayat 36 tadi saudaraku. Jadi kita semua lakukan untuk Tuhan apa saja. Dan kita tidak punya, jangan saudara berharap pujian. Kalau kita pembacaan firman Tuhan, ada seorang hamba bekerja kepada tuannya setelah dia dari kebun. Apakah dia bisa langsung makan katanya begitu. Apakah dia tidak mempersembahkan dulu menyiapkan makanan untuk tuannya. Dan setelah itu apakah Tuhan memuji hambanya? Enggak. Demikian juga kita saudaraku. Kalau kita sudah melakukan banyak, seolah-olah sudah bisa melakukan banyak. Berbagai hal. Saudaraku, kita jangan menjadi sombong dan pongah. Dan kita merasa itu hasil karya kita. Itu semua karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Sebab itu berbahagialah saudaraku. Semua hidup yang kita hidupi hari ini, apapun juga. Hidup yang kita hidupi adalah hanya untuk Tuhan. Yang ketiga, dikatakan di situ hidup dalam kekudusan. Ini tidak mudah saudaraku, hidup dalam kekudusan. Saya sendiri banyak kekurangan. Tadi pagi saya bilang, kita nggak akan sempurna. Bahkan kalau kita bicara tentang doa Daud, dia menyadari bahwa dia orang yang dipilih, yang dianugerahkan. Dan dia datang kepada Tuhan. Hidup dalam kekudusan maksudnya bukan selamanya kita hidup kudus terus. Tetapi kita berdatang kepada Tuhan ketika kita melakukan salah, kita sadar, oh ini salah nih. Saya mesti minta maaf sama Tuhan. Aduh ini bagus nih, saya akan bilang Tuhan tolong saya. Terus bilang, wah ini ada tujuan hidup saya nih. Wah saya lagi mengerjakan sesuatu, minta tolong dalam Tuhan. Itulah orang yang hidup. Dia tidak mengandalkan diri dia sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuatan dia sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan. Hidup dalam kekudusan artinya bukan bicara tentang suci, kudus, dan segala macam. Tetapi bagaimana kita menyadari hidup kita penuh kekurangan, keterbelakangan. Seringkali kita berpikir kita udah maju di depan, padahal orang sudah lebih maju lebih dari dulu. Nah, sebab itu kita mesti belajar dari apa yang sudah lebih terdahulu ada. Seperti kata pengkhotbah bilang, bahwa yang ada sekarang dahulu sudah ada. Tidak ada yang baru di dalam dunia ini. Saudaraku sekalian. Oleh sebab itu hidup dalam kekudusan. Jika saudara mengakukan satu kesalahan, akuilah depan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Supaya Tuhan menguduskan kita kembali lagi. Supaya kita layak pada Tuhan. Yang keempat saudaraku kata di situ. Bukan hanya kekudusan, yang berkenan kepada Allah. Artinya berkenan adalah hidup kita sesuai dengan standar Tuhan. Hidup kita sesuai dengan kemauan Tuhan. Susah apa gampang ya? Enggak mudah. Oleh sebab itu kita perlu terus bertanya kepada Tuhan tiap-tiap hari. Mengucap syukur, minta terima kasih untuk hidup hari ini. Dan kita tahu juga hidup yang berkenan kepada Tuhan juga. Berarti kita menyelaraskan keinginan hidup kita sesuai dengan mau Tuhan. Haleluya saudaraku sekalian. Yang kedua saudaraku,
ayat 12b, ayat 12, maksud saya pasal 12 ayat 1b, dikatakan di situ, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, oleh sebab itu poin yang kedua adalah hidup adalah abodah, ibadah. Hidup adalah ibadah, apa saja. Ketika saudara makan itu adalah ibadah. Ketika saudara mau pergi itu adalah ibadah. Ketika kita ibadah itu bukan cuma hanya di gedung. Ibadah itu bukan hanya di dalam kotak ruangan ini yang dibatasi oleh tembok-tembok ini. Kita merasa ibadah, tetapi kita melayani, ketika kita mempersiapkan ibadah, kita itu juga sebuah ibadah. Oleh sebab itu kita perlu mempersiapkannya dengan baik. Saudaraku sekalian, kita mempersiapkan dengan yang baik, yang terbaik yang sesuai dengan kemampuan kita yang diberikan oleh Tuhan. Ibadah itu bukan hanya bicara tentang suatu nanti kumpul hari Minggu, ketika orang banyak di sini kita ibadah. Ketika kita sendiri bersama dengan Tuhan, ketika baca firman Tuhan juga itu ibadah. Ibadah adalah suatu standar Tuhan yaitu yang hidup. Maksudnya apa standar ibadah yang hidup? Hidup itu menyadari bahwa ini ibadah di tengah-tengah ada Tuhan. Seperti saya hari ini mempersiapkan. Saya tahu di sini ada Tuhan dan saya menyadari bahwa Tuhan sedang memperhatikan saya dan saya mengerjakannya untuk Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ibadah, hidup ini adalah ibadah. Apa saja ketika saudara mengajar anak saudara, saudara mesti mengajarkan firman Tuhan. Tegurlah kalau salah. Kasih tahu jalannya kalau salah. Mesti, jangan kita biarkan anak kita pegang api, kita biarin aja sampai dia belajar sendiri sehingga dia terluka. Saudaraku sekalian, hidup adalah ibadah. Yang pertama, ibadah sesuai dengan standar Tuhan. Itu adalah hidup. Yang kedua saudaraku, hidup adalah ibadah. Ibadah yang sejati tidak hanya di gedung seperti saya bilang. Dimanapun saudaraku, dimanapun saudara. Dimanapun. Dimanapun itu ibadah. Apa saja yang saudara lakukan ibadah. Saudara belajar dengan baik itu ibadah. Saudara menjadi anak yang baik itu ibadah. Saudara menjadi orang tua yang baik itu ibadah. Saudara mempersiapkan makanan, menyiapkan sesuatu, saudara berdoa untuk anak saudara itu ibadah. Saudara mempersiapkan hidup saudara untuk orang lain itu juga ibadah. Saudara memperhatikan berdoa untuk lain itu juga ibadah. Jadi hidup yang penuh dengan tujuan adalah hidup yang menyadari bahwa hidupnya adalah sebuah ibadah. Hidupnya adalah ibadah untuk orang lain. Yang ketiga saudaraku, hidup adalah ibadah. Maksudnya apa? Hidup yang menjadi kesaksian. Maksudnya apa? Ketika kita bersaksi tentang orang lain, kita mengalami Tuhan. Seperti yang kita bilang tadi bahwa ketika kita mempelajari Tuhan, hasil karya Tuhan ada dalam hidup kita. Dia bekerja dalam setiap kelakuan kita, dia bekerja dalam semua tindakan kita. Dia melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Kita berceritakan kepada orang lain, kemarin waktu aku lagi ada masalah, aku berdoa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan setelah sekian lama aku berdoa. Ada doanya yang cepat, 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang seminggu, ada yang 1 bulan, ada yang 7 tahun, ada yang 20 tahun. Ada banyak orang yang memberi kesaksian tentang hidupnya menjadi ibadah ketika dia menjadi kesaksian mengalami Tuhan. Kesaksian bukan bicara, aku baru beli mobil nih. Ngomongnya itu, ya ini diberkati Tuhan, tapi begitu mobil ini aku gini. Ya Tuhannya di belakang. Tetapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, ketika apapun yang kita terjadi dalam hidup kita, ketika kita bersama dengan Tuhan, selalu ada kesaksian. Dan kesaksian itu adalah ibadah yang paling sejati. Karena itu merupakan kita menceritakan bagaimana Tuhan bekerja terhadap kita. Tuhan berkarya di hidup kita. Hidup adalah ibadah, artinya juga hidup yang penuh dengan belas kasihan, memperhatikan banyak orang susah, mencari, memperhatikan mereka yang mengalami kesulitan, kita menolong. Hidup dalam belas kasihan artinya adalah juga kita bisa melihat orang lain, bukannya berfokus pada diri sendiri. Hidup adalah ibadah, artinya kita punya belas kasihan, memperhatikan orang lain. Dan saya rindu saudara juga demikian, saudaraku sekalian. Perhatikanlah, terutama yang paling dekat adalah keluarga kita. Siapa di tengah-tengah keluarga kita yang dalam kesulitan, tolonglah mereka, supaya mereka punya kehidupan di masa depan. Hidup adalah ibadah, hidup yang menginjil. Ini harus ditaksanakan, karena kalau kita menyadari karya Tuhan, ada sebuah amanat dari Tuhan bahwa kita mesti pergi, menjadikan bangsa, menjadikan semua orang adalah murid Tuhan. Itu penting banget saudaraku sekalian. Oleh sebab itu pergi, jangan duduk-duduk tenang-tenang. Telepon,
WA, tanya kabarnya. Ya. Kalau hari libur, biasanya saudara juga sudah tahu. Saya berusaha terus untuk mengkomunikasikan bagaimana. Saya juga berdoa hari ini bahwa saudara saya juga lagi sakit mamanya. Kita berdoa. Walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi kita doa kita bisa sampai ke sana. Banyak kesaksian di firman Tuhan ketika Tuhan bilang anakmu sudah sembuh. Tuhan tidak sampai di sana ketika kapan Tuhan berbicara itu jam 3 sekian. Betul, ketika Tuhan berbicara dia sembuh di sana. Jadi Tuhan itu bisa memiliki kuasa tanpa kita hadir, tapi doa kita juga kita yakin sekali doa kita akan memiliki kuasa, saudaraku. Hiduplah menginjil. Menginjil bukan hanya bicara tentang apa yang kita alami, tetapi juga bagaimana kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, siap sedialah mempertanggungjawabkan keyakinan imanmu. Oleh sebab itu jangan puas hanya bicara tentang kaya, tetapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita. Oleh sebab itu belajarlah firman Tuhan sungguh-sungguh. Karena suatu hari kalau orang tanya tentang keyakinan kita bisa menjawab tentang keyakinan kita. Itu juga merupakan sebuah penginjilan. Jadi kita berargumentasi walaupun dengan budaya timur, bukan ya, budaya Indonesia, bukan budaya yang lain ya. Kita jangan pakai budaya orang lain, kita pakai budaya Indonesia. Kita pakai sopan santun, tata krama bicara, gitu saudaraku. Kalau memang sudah tidak bisa menahan, mendingan kita pergi. Kalau kita sudah bisa menahan rasa marah kita, mendingan kita pergi. Saudaraku sekalian, daripada diskusi kita akhirnya menjadi kemarahan, artinya tidak jadi berkat, saudaraku. Ya, hidup adalah ibadah. Ibadah sesuai dengan standar Tuhan. Ibadah sejati tidak hanya di dalam gedung, tapi dimanapun. Nah, saudaraku, hari ini saya mau rindu kita sama-sama bahwa kita bukan hanya ibadah dalam gedung ini, tapi ibadah juga berarti menjadi saksi, tetapi juga memiliki belas kasihan. Dan yang terakhir, hidup adalah ibadah, berarti kita dapat pergi seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita menjadi murid yang taat dengan kemauan Tuhan. Pergi, hasilkanlah buah dari pertobatan kita. Yang terakhir, saudaraku sekalian, kalau kita baca ayat 12 ayat 2, saudaraku. 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, saudaraku sekalian, poin yang ketiga adalah hidup sesuai dengan standar surga. Hidup sesuai dengan surga, kan dikatakan di situ. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti kita mesti sama dengan surga. Lawannya dunia adalah surga. Berarti kita mesti standar surga. Sesuai dengan, wah enak banget. Ya memang itu kemauan Tuhan. Kalau kata bilang, Pak Jakar gimana? Ya, setiap orang pasti punya pergumulan. Jangan saudara pikir hamba Tuhan juga langsung bisa sempurna. Enggak. Kita berusaha ke sana satu demi satu. Bicara tentang uang, bicara tentang keegoisan, bicara tentang kebijaksanaan, bicara tentang ketaatan, bicara tentang apa saja. Banyak hal yang mesti kita pelajari, saudaraku sekalian. Dan banyak hal yang kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mau bahwa hidup yang memiliki tujuan adalah hidup yang sesuai dengan surga. Apa itu hidup yang sesuai dengan surga? Yang pertama kali kita perhatikan di situ, tidak sama dengan dunia. Artinya tidak sama dengan dunia, ya udah. Kalau dunia itu mau, kan ingat gak waktu bagaimana iblis menguji Tuhan Yesus? Ya, akan kuberikan semua. Apa? Tahta, kuasa, semua akan kuberikan. Itu dunia. Dunia melihat orang hebat itu dari apa? Dari uang. Tetapi orang percaya melihat itu bukan hanya sekedar uang, tetapi orang kaya yang takut akan Tuhan itu lebih hebat lagi. Itu yang lebih luar biasa. Jangan sampai seperti seorang anak muda udah melakukan banyak hukum Taurat, tapi ketika tanya jual hartamu dan ikutlah aku. Maka sedihlah hati anak pemuda itu. Karena kenapa? Banyak sekali hartanya. Sebab firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi jangan sama dengan dunia. Ya saudaraku sekalian, walaupun kita hidup di dunia ini, kita tidak sama. Kita telah dipilih, dikhususkan. Kita hidup berbeda dengan mereka. Gitu. Kata mereka ini, ya
Tapi bukan berarti kita harus menghakimi mereka. Tetapi itulah tujuan kita ada untuk mewarnai mereka, untuk menggarami mereka. Supaya mereka menjadi tawar dalam keadaan bersih, netral. Karena keberadaan kita, dia lihat hidup kita. Amin saudaraku, amin. Ya, yang kedua, apa itu hidup sesuai dengan surga? Hati dan pikirannya mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, lihat ini ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi setiap orang yang hidup dengan sesuai dengan surga, hidupnya selalu dipembaharui. Masa kita ngomongin keluarga orang, masa kita ngomongin tentang perselingkuhan orang lain? Gak usah. Dulu pernah di sini tembok aja bisa dengar. Jadi kabar kemana-mana. Saudaraku sekalian, jika pemfitnah tidak ada, tenanglah kota katanya. Kan luar biasa saudaraku sekalian. Hati dan pikirannya mengalami pembaharuan, terus dibaharui apa saja. Dulu orangnya saya temperamennya, wah saya. Tetapi lama-lama kan kita lebih belajar, oh bagaimana menguasai diri ini supaya kita lebih tenang. Oh saya mesti banyak diam dulu kalau gitu, saya mesti tenangin hati saya terus bernyanyi dalam hati. Jadi kita harus berubah pikirannya, mindsetnya. Oh kalau sebentar orang salah kita omongin ke orang lain, sebentar kita salah omongin orang lain, coba. Seperti tema firman Tuhan yang lalu, katanya kalau kamu marah jangan berbuat dosa. Artinya apa? Ya simpan dulu. Udah simpan aja dalam hati. Gak usah. Saya tahu banyak kekurangan orang lain, tapi saya simpan dalam hati. Ada orang yang melakukan tidak baik kepada kita, kita simpan dalam hati. Kita bawa kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Jangan kita umbarkan, oh si A, si B, si C, si D, I, wah semua. Saudaraku sekalian, tapi beda dalam struktur gereja, pasti ada banyak hal. Kalau kita 4 mata, kita udah tegur, kasih tahu dia nggak mau, dia panggil saksi. Kalau panggil saksi dia juga nggak mau, kita panggil lagi tambah banyak saksi. Kalau udah 6, 7 orang saksi di situ, dia tidak juga melakukan suatu perubahan, ya nggak aja dia nggak kenal Tuhan. Tetapi kita harus mengalami pembaharuan dalam hidup ini saudaraku. Pikiran kita bicara tentang orang lain. Dulu kita kalau bicara orang lain, bagaimana saya untung dari orang ini? Bagaimana saya supaya dapat duit dari orang ini? Sekarang tidak, bagaimana saya bisa mengasihi, membawa orang ini lebih berhasil. Demikian pikirannya dan mengalami pembaharuan terus. Apa saja dibaharui. Enggak ada tuh orang Kristen dari A langsung jet full semua kayak gitu. Wah, pasti dia ada hal-hal yang dulu terjadi dalam hidupnya di bawah alam sadarnya, hal-hal yang terjadi, diperbaharui. Sering muncul juga, tetapi dia melawannya. Dengan minta pertolongan dari Tuhan. Dibaharui itu pikirannya saudaraku sekalian. Hidup untuk surga adalah hidup yang dibaharui. Sehari demi sehari. Dibaharui hari demi hari. Terus dibaharui, diperbaiki. Tetapi bukan itu juga dikatakan. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepala Allah dan yang sempurna. Yang ketiga adalah hidup yang sesuai dengan surga. Dapat memahami kebaikan, kehendak dan perkenanan Tuhan. Jadi kalau itu baik, lakukan. Tapi orang yang jahat tidak tahu apa yang baik. Dia pokoknya bicara bagaimana saya untung, bagaimana pokoknya untuk saya mau enak, saya mau A, mau B, mau C. Selalu bicara tentang diri sendiri, tetapi orang yang hidup sesuai dengan surga bukan hanya memikirkan diri sendiri. Ya saudaraku, dapat memahami kebaikan. Oh ini baik nih untuk orang ini, kita lakukan. Kalau orang itu nggak terima ya sudah. Tujuan habis itu kita harus berdoa. Kita lakukan yang baik. Kita bilang ini yang baik bagi kamu. Tetapi juga bukan hanya baik, tetapi yang berkenan. Waktu kita ngomong saudaraku, nggak semuanya bisa diterima orang dengan baik. Sebab itu belajar komunikasi, belajar. Kan ini tuh yang Tuhan mau kehendaki. Tetapi juga yang berkenan. Jadi yang jangan lupa saudaraku. Jadi jangan serupa dengan dunia ini. Atau kalimat positifnya adalah sesuai dengan standar surga. Yang pertama adalah tidak sama dengan dunia. Pasti tidak sama dengan dunia. Dunia melakukan A, kita pasti tidak bisa melakukannya. Jadi ada yang berbeda. Dunia untuk kaya pergi ke satu tempat. Dan itu adalah pergi ke tempat-tempat yang tertentu. Dan bagi mereka itu sah. Dan mereka oke-oke aja kalau anaknya jadi korban. Gak apa-apa, yang penting kaya. Di dunia melakukan itu ya. Orang percaya tidak melakukan itu. Orang dunia berpikir tentang bagaimana untung. Hari ini adalah untung. Padahal namanya bukan untung, namanya adalah tarjo.
Akhirnya dipanggilnya ujung untung tarjo gitu ya. Tidak saudaraku sekalian. Hatinya selalu dibaharui, pikirannya dibaharui. Setiap, walaupun terus belum berhasil, dia coba lagi untuk membaharui. Belum, dia coba lagi memperbaharui. Dia coba terus. Tanpa disadari, dia sudah naik kelas, saudaraku sekalian. Tetapi juga mari kita memahami bahwa Tuhan itu adalah hidup. Tuhan tinggal di sorga, dia punya standar sendiri. Standarnya bagaimana? Waktu Tuhan Yesus hidup, itu standar surga. Apa yang dilakukan Tuhan di bumi, itulah apa yang dilakukan dan itulah kehendak Bapa di sorga. Sebab itu saudaraku, hidup sesuai dengan sorga adalah tidak sama dengan dunia. Hati dan pikirannya mengalami pembaruan. Yang ketiga dapat memahami kebaikan, kehendak dan perkenanan kepada Tuhan. Mari saudaraku sekalian, sedemikian firman Tuhan. Mari kita tutup dengan membaca firman Tuhan ini sekali lagi saudaraku. Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Karena itu saudara-saudaraku, hai umat Siloam, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu Siloam mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu Siloam menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Untuk berkat firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana hidup yang memiliki tujuan. Hidup untuk tujuan, itu tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau dengan karya ilahi-Mu menguatkan, menuntun kami, menolong kami. Supaya kami dimampukan menjadi pelaku firman. Memang tidak mudah Bapak. Tetapi biarlah Tuhan dengan proses yang kami alami, Tuhan terus menyertai kami. Kami tahu Kau tak pernah meninggalkan kami. Ajari kami Tuhan untuk seluruh hidup kami selaras dengan kemauan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga rindu Bapa dalam hidup kami sehari-hari dalam kondisi sekarang ini. Dengan berbagai pergumulan yang kami alami. Ada mungkin orang yang sedang sulit dalam berbagai hal. Tuhan, Kau pasti menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan telah kami dengar. Biarlah Tuhan mampukan sekali lagi kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kuatkanlah seluruh umat Siloam dalam semua pergumulannya. Bapak, kami datang kepadamu juga berdoa untuk doa syafaat kami kepadamu. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Kepada kami manusia yang lemah ini Bapak. Bapak di surga, kami membawa bangsa Indonesia, 17.000 pulau-pulau di Indonesia. Berkat-Mu atas setiap pulau-pulau diberkati Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk setiap masyarakat yang ada di dalamnya. Yang hidup dalam keberagaman. Bapak terima kasih. Berkat-Mu juga atas mereka. Diberkati Pulau Sumatera, diberkati Pulau Jawa, diberkati Pulau Kalimantan, diberkati Pulau Sulawesi, diberkati Pulau Papua dan Halmahera. Semua pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai mereka, Bapa Engkau yang memberkati. Berkati juga para pemimpin bangsa kami yang kami cintai. Tuhan perlindungan-Mu, hikmat, ripaya-Mu melimpah atas mereka. Dan bukan hanya itu, tetapi hati mereka melimpah dengan syukur dan rasa tanggung jawab dengan segala sesuatu tanggung jawab yang diemban mereka. Engkau Tuhan yang akan mengarahkan dan menuntun mereka Bapak. Berkati setiap orang percaya dalam pemerintahan. Mampukan mereka jadi berkat, menjadi penuntun, menjadi suri teladan Bapak. Bukan mereka menjadi batu sandungan dalam hidup mereka sebagai emban. Sebagai di mana Tuhan mempercayakan semua hal bagi mereka. Mampukan mereka untuk bersaksi dalam hidup mereka. Bagaimana mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka bekerja dan bertanggung jawab semua tanggung jawab yang dipercayakan oleh pemimpin bangsa. Mereka melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami Tuhan bawa juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Dalam seluruh tugas dan tanggung jawab gereja.
Bapa, diberkatilah gereja di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan, aktivis, semua orang yang bertanggung jawab dalam semua bidang agamawi Bapa, gereja Tuhan. Tuhan memberkati pada penata layanan yang ada. Tuhan, terima kasih energikan kami tidak sempurna Bapa, seringkali terjadi gesekan, tapi biarlah Tuhan, apa yang ada hanyalah untuk hormat dan kemuliaan kami. Memperbaiki diri kami, membagi komunikasi kami, memperbaiki semua masa depan tujuan Tuhan, dan sehingga kami berpikir menuangkannya semua dalam semua tujuan gereja sesuai dengan mau dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sekali lagi bawa bangsa kami, gereja Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah Tuhan. Terima kasih, berkati gereja dan lembaga-lembaga-Mu Tuhan, semua yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak, kami berdoa sekali lagi untuk Siloam Bapak yang Kamu kasihi Bapak. Berkat-Mu atas Siloam tak pernah putus, selalu berkelimpahan. Dan kami menyadari betul Siloam bertahan sampai hari ini. Karena Tuhan sendiri yang menjagai, Tuhan sendirilah yang melingkupi, Tuhan sendiri lagi yang menuntun. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga menyerahkan hidup hamba-Mu kepadamu. Tuntunlah hamba-Mu yang lemah ini, yang penuh kekurangan ini, supaya dengan kekuatan yang dari Tuhan, dimampukan untuk memimpin gereja-Mu ya Tuhan Siloam. Dan biarlah hikmat ripaya-Mu juga melimpahi hati dan pikirannya, supaya pikiran dan hatinya hanya dipenuhi oleh belas kasihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kebenaran firman Tuhan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga umat diberkati, dikuatkan, diteguh, dan diberkati dalam semua aspek hidupnya. Diberikan hikmat ripayah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan sebagai sumber hidup kami satu-satunya yang menjadi aliran berkat air hidup dalam hidup kami itu sendiri. Berkati juga para pemimpin gereja melalui tempat ini Tuhan, dalam semua hidup mereka. Tanggung jawab yang diembannya Bapak, berikan kekuatan bagi mereka. Mereka yang setia, berkat-Mu atas mereka berlimpah-limpah. Mereka yang belum Bapak, beri kekuatan, beri hikmat, beri kesadaran bahwa Tuhan sendirilah yang mengasihi mereka berlimpah-limpah. Berkati usaha pekerjaan, usaha bisnis, keluarga anak mereka. Dalam setiap apa yang dikerjakan mereka, Tuhan buat berhasil. Anak cucu mereka tidak akan pernah meminta, tetapi selalu memberi dan berkelimpahan dalam segala kebajikan. Semua yang berasal dari Tuhan. Bapak, kami mau juga umat-umat Tuhan yang setia, yang luar biasa, yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Engkau membawa mereka semakin mengenal Engkau, lebih benar, lebih setia, lebih berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan mereka yang juga mengambil bagian dari penata layanan Tuhan, berkat-Mu atas mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tetapi Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka dalam setiap hidup mereka. Jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan Tuhan, kelemahan dalam fisik Bapa, Tuhan sendiri, Tuhan tolong mereka Bapa. Dan mereka yang lemah dalam pengenalan akan Engkau Bapa, Engkau menuntun pikiran hati dan mereka supaya mereka mengenal Engkau dengan benar Bapa. Hidup dalam kebenaran, dituntun oleh kebenaran itu sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga membawa mereka yang sedang belum bekerja Bapa. Tuhan berikan pekerjaan, mereka yang belum dapat jodoh, Tuhan berikan pasangan yang sesuai Bapa. Mereka yang keluarganya belum sempurna, sempurnakan dengan hadirnya Tuhan di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Suami dan istri dan anak-anak semua Tuhan. Mereka bagi seorang pria Tuhan, mereka tidak hanya pikir tentang usaha, tetapi mereka juga punya waktu untuk keluarga mereka. Mereka sebagai seorang istri, mereka adalah orang yang tenang, dapat berbicara dengan penuh kesabaran dan membawa sesuatu yang baik bagi anak mereka. Anak-anak kami juga kami bawa mereka dalam studi mereka Bapa, jadikan mereka yang terbaik dalam hidup mereka, sehingga mereka tahu terus tujuan hidup mereka dan bagaimana mereka bertanggung jawab dalam studi yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu atas mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya Bapa, tetapi bawalah mereka dalam kasih Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan tempat ini. Biarlah Tuhan dalam online kali ini Bapa, ibadah tetap berlangsung, umat Tuhan tetap semangat, dan umat Tuhan semakin lagi mencari kebenaran dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami bersyukur untuk hari ini karena karena Tuhan. Akhirnya seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus, penyertaan pertolongan kekuatan dari Roh Kudus dan penghiburan. Terimalah berkat-berkat ini, umat Siloam yang dikasihi Tuhan, dan selalulah jadi berkat di dalam
seluruh hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan saudaraku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.